Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Oh ya, gimana? Ini sudah hampir mau selesai ya untuk kegiatan guru penggerak ya. Betul, Pak. Selamat Mohon doanya mudah-mudahan. biar lancar sampai lulus, Pak. Ya, mudah-mudahan lancar nanti sampai dengan panen raya ya. Oke, gimana? Apa yang bisa saya bantu, Bu Ida? Ini terkait dengan demonstrasi kontekstual. Iya, gimana? Beberapa pertanyaan yang harus kami sampaikan kepada kepala sekolah Iya. terkait dengan apa ya, pengalaman ataupun model tentang kepemimpinan yang dijalani, permasalahan apa saja. Iya. Jadi, ya kompleks gitu, Pak. Ya, monggo. Sebisa kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya mungkin minta waktu untuk saya belajar untuk mencari rujukan. Itu ya, karena bagaimanapun saya kan juga di dalam menjawab itu kan juga harus ada dasarnya begitu. Oke. Yang pertama itu selama ini, Ya. bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SMP 10 ini, Pak? Apa? Barangkali bisa dijelaskan dulu pada saya apa yang dimaksud dengan dilema etika itu atau rujukan moral itu apa? Saya kok belum begitu paham ya apa yang dimaksud dengan rujukan moral itu. Mungkin terkait dengan semacam apa ya, Pak? Istilahnya kepala sekolah itu kan semacam meredam permasalahan, menyelesaikan kasus baik dengan peserta didik maupun guru-guru dengan rekan stakeholder sejawat yang gitu ya. ada di sekolah. Oh iya. Mungkin yang selama ini saya lakukan apabila ada ada problem, katakan problem antar teman gitu ya. Jadi ya yang jelas saya kan harus punya data dulu. Apa penyebab terjadinya dilema etika itu. Ya, sehingga pada akhirnya nanti kalau kita sudah memiliki data yang ada, kita sudah mengumpulkan data yang banyak, sehingga kita akan bisa mengetahui sebetulnya letak persoalannya itu di mana. Nah, kalau kita sudah memiliki data yang banyak, kemudian nanti didukung oleh informasi yang ada itu, maka pada akhirnya kita pada saat mengambil keputusan itu mungkin akan mendekati yang paling bijaksana. Karena bagaimanapun yang namanya teman sejawat itu adalah partner kita setiap hari. Artinya kita harus real di dalam mengambil setiap keputusan terkait dengan yang dimaksud dengan dilema etika itu. Mungkin begitu, Bu Ida. Jadi prinsipnya adalah saya harus mencari data dulu, gitu, mengumpulkan data untuk menguatkan di dalam pengambilan kebijakannya, gitu. Artinya dokter itu memberikan resep biar tidak salah resep ya. Nah, kira-kira begitu. Sehingga diagnosanya itu, ini ternyata begitu ya. Ini sebenarnya juga terkait dengan pertanyaan yang kedua, Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP 10, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, gitu ya. Kalau saya prinsip kita di dalam mengambil sebuah keputusan itu apalagi ini katakan ada sesuatu yang harus kita pilih salah satu mana yang akan kita dahulukan, begitu ya. Kalau menurut saya, pertama saya kembali kepada aturan yang ada dulu ya. Aturannya seperti apa?
Artinya kita merujuk kepada mungkin mulai dari permennya seperti apa, kemudian mungkin peraturan wali kota atau mungkin peraturan dari dinas. Kemudian setelah itu mungkin kita akan kan di sekolah kita itu kan ada kesepakatan yang kita ambil bersama. Kemudian jika ada satu persoalan maka kita kembalikan ke sana. Itu artinya nanti siapa yang akan kita tindakan apa yang akan kita dahulukan itu tentunya kembali kepada aturan-aturan yang ada itu. Jadi ada semacam skala prioritas dan kesepakatan. Ada semacam skala prioritas sehingga nanti sekali lagi nanti kalau kita mengambil keputusan itu tidak ada yang merasa dirugikan, ya tidak ada yang merasa dirugikan dan juga tidak ada yang merasa kok aku ya kok saya diabaikan, kenapa kok mesti yang itu, tapi karena ada dasarnya itu. Itu. Lalu selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bapak selaku kepala sekolah selama ini? Memang itu tadi sudah disebutkan mulai ya mungkin kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama itu tadi juga ya, bahwa kita artinya harus tahu kondisi lapangannya seperti apa, kondisi di bawah itu seperti apa, kenyataannya seperti apa dirinya, sehingga nanti kita di dalam menggali data itu, kalau kita turun ke bawah, kita tahu di lapangan faktanya seperti apa, maka insya Allah nanti kita pengambilan datanya itu insya Allah valid gitu. Insya Allah valid sehingga nanti pada saat mengambil keputusan itu juga akan lebih mengena. Itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap dalam pengambilan keputusan itu termasuk pada kasus dilema etika, Pak? Mungkin selama yang pernah dialami di SMP 10 yang dianggap itu ternyata ini yang termasuk dilema etika ketika Bapak menyelesaikan masalah kasus. Ya, selama saya di SMP 10 itu katakan mungkin contoh kasus contoh kasus yang apa namanya yang menyangkut kasus dilema etika itu amengabil pada saat kita mengambil keputusan di mana kita harus menyikapi seorang anak itu yang harus kita istilahnya mau tidak mau anak itu kita harus keluarkan secara hati nurani kan kita tidak menginginkan anak-anak kita itu sampai keluar dari sekolah gitu ya. Tapi di satu sisi kita kan juga terbentuk dengan misalnya anak itu sudah sering melanggar, kemudian mungkin karena kita memiliki kesepakatan bersama tentang poin di mana poinnya anak ini sudah banyak, sudah melampaui batas, sehingga mau tidak mau kita harus mengambil keputusan itu. Nah, jadi contoh kasus ini barangkali menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa kita di dalam mengambil keputusan itu tidak hanya serta-merta tiba-tiba anak itu harus dikeluarkan. Tidak, tetapi saya harus mencari data dulu di lapangan seperti apa. Nah, sehingga nanti pada saat kita sudah sampai sebuah keputusan, anak ini apakah mungkin masih bisa diperjuangkan atau mungkin anak itu masih memang sudah betul-betul tidak bisa, di saat itu kita bisa mengambil keputusan yang real. Begitu. Saya lanjutkan Pak, jadi memang sebagai kepala sekolah dan pimpinan itu harus mikirnya itu jauh ke depan dan ya kira-kira begitu. Artinya sebagai seorang pimpinan itu memang tidak boleh berpikir pendek. Contohnya mungkin juga misalnya ada anak buah yang tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti itu kan sebetulnya dipikirkan oleh kepala sekolah, tetapi ya itu tadi artinya di dalam menyampaikan solusinya itu juga mikirnya itu tidak hanya cukup satu kali, artinya tabrak langsung seperti itu, tapi mikir 1, 2, 3 kali. Semuanya demi sama-sama
sampai tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Lalu apakah Bapak selaku kepala sekolah ini memiliki sebuah tata kala itu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Kemudian apakah Bapak selaku kepala sekolah juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang sudah dijalankan? Sudah disinggung ya Pak ya? Pada saat kita menemukan sebuah persoalan, barangkali ada kita bisa menentukan sikap kita. Kita lihat dulu persoalannya. Kalau memang persoalan itu bisa diselesaikan saat itu, ngapain kita masih harus menunda lagi? Ya kita harus segera selesaikan saat itu. Tetapi kalau memang persoalan itu tidak bisa kita selesaikan pada saat itu, ya artinya mungkin kita memerlukan masukan dari orang tua, masukan dari warga sekolah, teman sejawat, kemudian teman-teman wakil kepala sekolah atau juga guru senior. Barangkali itu bisa kita langsung ke sana, bisa kita lakukan. Jadi kita melihat situasinya, tergantung juga sesuai dengan kadar persoalan yang dihadapi saat itu. Kalau memang pada saat itu menurut kita, ya dengan kita bertemu langsung bisa selesai, ya ngapain kita masih harus menunda-nunda lagi gitu. Tapi kalau memang persoalannya itu harus memerlukan masukan dari orang lain, ya kita atur supaya nanti masih ada jadwal jadwal lanjutan untuk penyelesaian persoalan gitu. Lalu apakah seseorang atau adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu? Jika Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu, utamanya yang termasuk dalam kasus-kasus dilema etika itu siapa yang istilahnya membantu? Yang jelas kita kan di sini juga sebagai sebuah organisasi itu kan juga sudah ada saluran-salurannya. Artinya bagian-bagian dari sekolah kita itu yang bisa membantu di dalam proses penyelesaian persoalan itu mungkin yang pertama kita kan dari staf dulu. Dari staf itu mungkin juga nanti guru senior atau mungkin juga bisa dari semua bapak ibu guru yang menurut kita bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan, ya tidak apa-apa gitu. Tetapi yang jelas mungkin kita akan ke staf dulu, kemudian mungkin guru senior atau kepada semua teman-teman, mungkin juga termasuk bimbingan konseling, kemudian wali kelas dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena semakin banyak kita mendapatkan informasi, berarti kan nanti persoalan yang dihadapi itu kan akan semakin kita ketahui dengan benar gitu. Sehingga nanti di dalam pengambilan keputusan juga semakin lebih valid juga. Kenapa kok guru senior? Ya mungkin karena guru senior itu kan sudah lebih banyak pengalaman, sudah lebih bijaksana, pola berpikirnya juga sudah lebih luas lah dibandingkan dengan mungkin teman-teman yang masih junior begitu. Dinamika pengalamannya. Ya, artinya pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman yang senior itu insya Allah sudah lebih banyak gitu. Terus yang terakhir ini Pak, ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, tentunya ya sangat bermanfaat, menjadi ilmu wawasan baru bagi saya. Nah, sehingga kira-kira pembelajaran apa yang bisa dapat dipetik dari pengalaman yang Bapak lalui sebagai kepala sekolah saat mengambil keputusan terkait dilema etika ini, Pak? Ya. Jadi barangkali hikmah yang bisa kita ambil itu ya apabila kita menghadapi dilema etika itu adalah
pada saat mengambil keputusan itu kita sebaiknya jangan terlalu terburu-buru. Itu artinya harus banyak pertimbangan-pertimbangan, harus banyak menerima masukan, kemudian kita juga sering berkomunikasi dengan stakeholder yang terkait. Gitu. Kenapa? Sekali lagi tujuannya adalah pada saat kita nantinya mengambil keputusan apa yang akan kita ambil, itu akan menjadi keputusan yang terbaik. Itu beda. Jadi apa namanya ya hikmah yang bisa kita ambil itu seperti itu ya. Karena apa? Karena kita mengambil keputusannya itu bukan berdasarkan emosi. Kita di dalam mengambil keputusan itu berdasarkan akal sehat. Kemudian akal sehat itu didasari oleh mungkin ketentuan-ketentuan atau barangkali juga mungkin kita itu ada yang disebut dengan kesepakatan yang tidak tertulis itu sangat akan mendukung sekali ya. Dan itu barangkali juga barangkali juga itu juga butuh proses dan butuh butuh pembelajaran ya. Semakin kita sering belajar untuk mengatasi persoalan, maka akan menyebabkan pengalaman yang kita miliki itu semakin banyak dan itu akan membuat kita akan lebih bijaksana. Ya. Itu beda ya. Terima kasih karena ini sebuah wawancara yang terkait kepemimpinan yang menjadikan wawasan pengetahuan mungkin juga akan dipraktekkan, terutama jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, harus punya dasar, kemudian menampung masukan sehingga sebuah keputusan itu bisa diambil secara baik, bijaksana dan tidak merugikan semua pihak. Kan itu sebuah keputusan yang sangat diharapkan. Jadi memang kalau sudah menyangkut pengambilan kebijakan itu namanya ya bijak gitu ya. Jadi kita bukan berdasarkan emosional. Tidak, artinya bahwa semua yang kita ambil itu betul-betul berdasarkan pemikiran yang mendalam dan itu tadi hasil dari renungan, sehingga nanti prosesnya itu semakin kita banyak proses berarti kan nanti akan banyak hal yang bisa kita ambil dari proses yang kita lakukan. Gitu. Terima kasih Pak Has. Sama-sama Bu Ida. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Bu Ida juga begitu. Mudah-mudahan saya juga. Ya, mudah-mudahan juga ini kegiatan guru penggeraknya mudah-mudahan lancar. Amin. Sehingga nanti bisa segera ditularkan ke teman-teman yang ada di sekolah ini. Amin. Karena kedepannya Bu Ida dan juga teman-teman itu harus menjadi leader di dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang ada di SMP 10 ini. Amin. Ya. Oke Pak, siap. Oke. Mohon izin Pak. Terima kasih. Monggo pindah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menghadap Pak Sam terkait dengan ingin mencari pengalaman ataupun dari informasi tentang wawasan. Jadi saya Bu Ida Manjuri dari SMP 10 Malang, calon guru penggerak angkatan 9, Pak. Namanya Bu Ida. Saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan demonstrasi kontekstual dari guru penggerak tentang dilema etika. Kemudian mohon izinnya untuk mengalami pertanyaan ya Pak. Monggo Linda, apa yang bisa saya bantu? Selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah di SMP Negeri 20 dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Ida. Kasus-kasus yang ada di SMP terutama adalah identifikasi terus kan semua permasalahan itu pasti ada punya kepentingan ada yang benar semua. Benar sebenarnya masalah itu benar. Yang kedua benar dan salah. Nah ini yang perlu kita mengidentifikasi
Kenapa? Biar nanti mengambil kebijakannya dan keputusannya itu bisa sesuai dengan keinginan dari semuanya. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Negeri 27, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya seorang guru harus mengajar tapi harus dinas keluar yang kepentingannya dari dinas yang lebih misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan, misalnya seperti itu Pak. Kalau sama-sama permasalahan itu benar, kita mencari pahami. Maksudnya di antara itu pasti ada yang mau segera kita selesaikan. Nah itu kalau kami mempersilahkan selama tidak mengganggu pembelajaran dan juga tujuannya kan sama karena kegiatan masalah pendidikan juga nanti tujuannya juga untuk lembaga sekolah dan mungkin suatu kegiatan itu hanya untuk pribadi karena pasti efeknya pasti ke lembaga sekolah. Intinya kami tetap mengizinkan kegiatan tersebut asal tadi bisa membagi waktunya mana yang kan sama-sama penting. Baik, ya, sama-sama penting. Ya, tapi mana membagi waktu ya. Membagi waktu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selaku kepala sekolah untuk kasus-kasus semacam ini yang pernah di SMP 27? Langkah-langkahnya kita mengidentifikasi permasalahannya, terus memanggil dari pihak yang mempunyai masalah tadi. Nah kita ambil diskusikan apa permasalahannya, terus kita diskusi dengan waka, dengan PK dan guru yang lain, gimana untuk memberi masukan yang terbaik kebijakan berikutnya biar tidak salah. Iya, jadi untuk masukan juga Pak ya, yang memikirkan itu banyak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sam selaku kepala sekolah SMP Negeri 27 itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kita lakukan saya berikan SMP 27 memang saya membangun komunikasi dengan teman-teman. Saya selaku kepala sekolah terus mau kebijakan sendiri dan saya pasti mengajak teman-teman untuk memberi masukan agar langkah kita ke depan itu tidak merugikan, terutama merugikan lembaga. Nah, jadi sama-sama di hasilnya lebih baik untuk kebaikan semuanya. Berorientasi pada perkembangan dari siswa. Tidak pada siswa. Tidak pada siswa. Kemudian apakah Bapak selaku kepala sekolah itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang pernah Bapak jalankan? Terjawab tidak, karena permasalahan itu enggak untuk ada prosedur jadwal. Dan kita permasalahan pasti ada. Nah, kita mencari konsentrasi masalah ini yang mana yang paling penting. Memang harus segera perlu penanganan, segera perlu penyelesaian yang kita harus lakukan dari kebijakan. Nah, mengambil kebijakan itu kita sebagai kepala sekolah. Saya tidak serta-merta mengambil langsung kebijakan, tapi saya harus diskusi dengan rekan-rekan dari waka, ada guru WK yang dari psikologinya kan, terus mungkin dari teman-teman yang CDP yang sudah banyak sekarang kepala beda kan. Pemikiran sudah beda, bukan seperti dulu. Jadi guru seperti dulu jauh tidak sama. Gitu. Jadi intinya kita tidak ada jadwal khusus, tapi kalau masalah yang urgent segera kita selesaikan.
Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah Bapak selaku kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang kategori dilema etika? Begini kan, memang ada pasti yang mempengaruhi. Maksudnya dalam arti kita mengerjakan itu kita kembali lagi tidak pada diri kita sendiri, karena efek dari kebijakan itu kan menyeluruh, bukan untuk kepala sekolah saja, bukan untuk guru saja, tetapi menyeluruh. Nah, jadi yang mempengaruhi adalah kebijakan itu tetap kita dengan diskusi dengan pakar semuanya, dengan guru yang lain, terus dengan teman-teman yang seperti guru-guru guru yang kita banyak sharing apapun yang kita hasilkan itu harus berpihak pada siswa, stakeholder terkait yang berpihak pada murid ya Pak. Betul. Merdeka belajar. Betul, merdeka belajar. Yang terakhir Pak Sam, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Sam sampaikan selaku kepala sekolah yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika yang mungkin yang di SMP 27? Ya, ini memang selama saya beberapa kasus yang saya lakukan, saya alami banyak teman-teman kasus-kasus itu, memang pertama kita adalah mengidentifikasi permasalahannya. Kenapa maksudnya sampai terjadi masalah? Yang kedua, kita mencari sumber dari permasalahan itu. Yang ketiga adalah penyelesaian masukan-masukan dari rekan-rekan, bahkan guru stakeholder yang lainnya untuk mengambil kebijakan itu, sehingga hasilnya itu akan berpihak pada siswa. Kita memasukkan salah satu enggak, tapi ini untuk diposisikan dengan bersama siswa, lembaga, jadi semuanya. Jadi tapi tetap berorientasi pada siswa. Identifikasi dulu, mengumpulkan pendapat, baru mengambil keputusan yang sekiranya nanti memandang itu berpihak pada siswa, pada lembaga, pada semuanya. Dia masyarakat sekitar dia kan. Keputusan itu keputusan itu kan bukan pada sekolah sudah pindah, tapi kalau keputusan itu akan melekat pada lembaga dan orang yang di situ. Nah, gambar dia gitu sih ya itu. Jadi saya berpikirnya begitu. Jadi makanya mengambil kebijakan itu terus tidak berkasih pasal saja, tapi seperti dampaknya, terutama untuk perkembangan karena merdeka belajar kan. Iya, merdeka belajar. Bergerak, bergerak. Betul gitu. Terima kasih Pak Sam, sebuah baru wawasan baru untuk saya, mudah-mudahan menjadi pengetahuan ilmu untuk Indonesia. Ya, khususnya SMP 10 dan SMP 27 untuk untuk pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan kami belum. Terima kasih, mohon maaf Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.